berubah. Itu juga salah satu yang membuat hewannya lama-lama berkurang lalu punah, nggak ada lagi. Saya terkait sejarah kehidupan dan juga tadi ada beberapa pertanyaan yang cukup menambah wawasan saya sendiri. Yang mungkin dilanjutkan ke saudari Ara. Mereka sebelumnya nama saya Tika Azara ya. Langsung aja. Kan saya kemarin itu melihat ada salah satu batu yang sangat unik nih, yaitu batu peridotite. Nah, saya tuh mau tahu nih tentang asal usulnya dan bagaimana batu itu bisa sampai ada di sini. Oke, kalau batuan peridotite itu sendiri sebetulnya kalau misalnya secara biologi kan batuan kelompokkan menjadi 3 kelompok besar ya. Ada batuan beku, ada batuan sedimen dan juga ada batuan metamorf. Nah, kalau untuk batuan tadi peridotite ya, peridotite itu sendiri masuk ke golongan batuan beku. Jadi terbentuknya dipengaruhi oleh aktivitas magmatisme atau vulkanisme. Nah, umumnya itu batuan peridotite itu sendiri membentuk lapisan lapisan di bagian bawah bumi ya. Jadi di bagian lempeng laut, kerak samudra gitu, kita akan menemukan banyak jenis-jenis batuan yang seperti peridotite ini. Jadi ada peridotite, ada dunit yang sebetulnya komposisinya hampir sama. Cuma yang membedakan adalah kalau peridotite itu dia warnanya gelap, kehijauan, tapi ukuran bentuknya lebih relatif kasar gitu. Nah, dia itu biasanya tersusun oleh mineral-mineral yang sifatnya basah gitu. Nah, karena dia itu sifatnya basah, makanya dia memiliki massa jenis yang lebih berat dibandingkan batuan yang ada di kerak bumi. Nah, makanya dia kebanyakan kalau secara alami dia ditemukan di kerak samudra, jadi jarang begitu tersingkap di permukaan. Nah, bagaimana dia bisa sampai ada dipajang di ruang pamer Museum Geologi? Kalau misalnya kita meninjau dari aspek geologinya, pasti ada proses atau ada event geologi yang membuat dia sampai ke permukaan gitu. Nah, ketika sudah sampai permukaan itu, barulah kita ahli geologi itu baru bisa ambil, kurang lebih seperti itu sih. Nah, kalau untuk batuan itu ada di Museum Geologi, biasanya kita dapat dari kegiatan penyelidikan. Jadi misalnya kita mau mendapatkan jenis batuan tertentu, kita berpegang pada kondisi regional suatu daerah. Nah, kondisi regional geologi suatu daerah itu kita ceknya dari peta geologi. Di peta geologi itu nanti kita akan punya peta yang terbagi menjadi beberapa area begitu ya. Nanti beberapa area itu akan punya warna yang berbeda-beda. Nah, warna yang berbeda-beda itu mengindikasikan formasi atau jenis batuan yang berbeda-beda. Nah, kita bisa lihat di daerah itu kalau misalnya mau ambil batuan yang batuan beku asam atau batuan beku basah seperti peridotite, kita harus ambilnya di daerahnya. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Nah, nanti baru ketika dari kita pengambilan sampel dari lapangan itu tidak langsung dipajang, tapi biasanya kita preparasi terlebih dahulu ya, ada dipotong sesuai dengan ukuran media yang akan ditampilkan. Ada juga yang dipoles. Biasanya kalau bisa dipoles, kita bisa memperlihatkan penampakan yang lebih bagus lah kan. Kalau misalnya kita mau untuk suatu exhibition gitu harus ada ini ya, harus terlihat menarik gitu. Jadi ya kalau Satu lagi nih Kak, saya pernah lihat ada batu gamping kristal. Itu kelihatannya tuh sangat menarik gitu. Itu tuh terbuatnya dari apa? Batu gamping kristal kurang lebih ini adalah jenis batuan yang berbeda dari yang peridotite tadi. Kalau peridotite tadi adalah batuan beku, kalau batu gamping kristalin ya, batu gamping kristalin itu batuan yang terbentuk dari proses sedimentasi. Jadi biasanya si batu gamping ini Ori fosil misalkan di sejarah kehidupan kan banyak. Ya, jadi ada beberapa kalau untuk dari museum sendiri sebenarnya beberapa sebagian besar asli. Jadi untuk yang replika biasanya untuk beberapa yang dipajang di ruang pamer itu ada beberapa yang replika, ada juga yang asli. Jadi biasanya kayak misalnya gajah belura itu ketika
ketika kita rangkai dengan fosil asli dia kan terlalu berat, jadi riskan untuk rusak atau jatuh seperti itu. Jadi kita bikin replikanya. Kemudian juga ada beberapa yang asli kita sambung dengan replika seperti itu. Jadi dan itu pun biasanya kita melakukannya dengan membedakan juga dari segi warna. Biasanya yang replika kita bedakan warnanya dengan yang asli. Jadi agar kita juga mengedukasi pengunjung juga bahwa ini bagian yang replikanya ini, jadi tidak semuanya asli. Jadi